Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembaruan ilmu hadis di era digital. Kemudian, pembaruan di era digital ini bukan mengubah redaksi atau hukum dasar hadis, melainkan pembaruan metodologi akses dan penelitian atau disebut tahrij. Yaitu ada macam-macam yang bisa disebutkan dengan digitalisasi kitab atau digital library, yaitu pengolahan kitab-kitab kuning yang klasik ke dalam format database yang dapat dicari. Contohnya, Maktabah Syamilah, itu contoh dari digital library-nya. Terus juga ada tahrij instan. Tahrij instan itu proses mencari sumber asli hadis, jalur sanad, dan hukum kualitas hadis, sahih atau dhaif. Jadi tidak ada hasan. Kini menggunakan algoritma pencarian kata kunci. Kemudian ada digitalisasi ilmu rijal, bisa disebut biografi perawi. Ini tuh database besar yang memuat biodata ribuan perawi hadis, memudahkan peneliti melihat apakah dua perawi pernah bertemu atau tidak. Jadi begitu. Kemudian juga ada visualisasi sanad, penggunaan software untuk memetakan skema sanad sehingga terlihat jelas apakah ada perawi yang terputus atau jalur yang janggal. Jalur yang janggal juga bisa disebut syadz. Tersebut merupakan penggunaan software untuk memetakan skema sanadnya. Kemudian juga ada contoh teknologi era digital dalam hadis, yaitu ada 3. Yang pertama, ensiklopedia hadis atau disebut software atau web. Ini jadi software atau web dari hadis seperti yang berisinya itu seperti Dorarnet atau Litwa Pustaka. Kita juga cukup memasukkan satu kata dari matan, maka sistem akan menampilkan daftar kitab, perawi, dan derajat hadisnya. Jadi di dalam contoh teknologi era digital seperti ensiklopedia hadis ini sudah termasuk lengkap. Jadi kita tidak perlu mencari pusing-pusing kemana-mana, karena di era digital ini juga sudah menyiapkan web atau software yang bernama ensiklopedia hadis. Kemudian yang kedua ada aplikasi analisis sanad. Itu program yang secara otomatis mendeteksi keputusan sanad berdasarkan tahun wafat perawi. Jika rawi A wafat tahun 100 Hijriah dan rawi B lahir tahun 110 Hijriah, sistem akan menandai sebagai sanad yang tidak bersambung atau munqati. Munqati itu artinya tidak bersambung. Jadi yaitu program secara otomatis mendeteksi keputusan sanad-sanad tersebut. Itu bisa kalian cari di aplikasi analisis sanad. Kemudian yang ketiga ada artificial intelligence atau AI. Itu mulai dikembangkan AI untuk mendeteksi ilat yang cacat-cacat tersembunyi dengan membandingkan ribuan jalur sanad sekaligus secara presisi. Jadi kita dengan adanya Gen Z, dengan adanya ilmu hadis di era digital ini, kita bisa menggunakan AI untuk mendeteksi cacat yang tersembunyi dengan cara membandingkan ribuan jalur sanad sekaligus secara presisi. Kemudian juga ada relevansi dengan matan al-Baiquniyah. Meskipun teknologi modern, prinsip dasarnya tetap merujuk pada kaidah klasik seperti yang ada dalam matan al-Baiquniyah. Teknologi digital hanya untuk membuktikan kaidah kita tersebut. Langsung saja ya. Dalam matan al-Baiquniyah ini bisa diverifikasi hadis sahih. Contohnya dalam Baiquniyah disebutkan atau berbunyi yarwi yang adalun dabitun an mislihi mu'tamadun fi tabdihi wa naqlihi.
Maksud dari matan Baiquniyah yang memverifikasi hadis sahih ini, di era digital, software membantu kita mengecek dobit. Dobit itu kekuatan hafalan. Dobit mengecek dobit seorang perawi yang melihat catatan para ulama, kritikus hadis, jarh wa ta'dil di database tanpa harus membuka belasan jilid kitab manual. Jadi juga sudah diterapkan pada database tersebut atau software yang memudahkan kita mengecek dobit-dobit tersebut. Kemudian ada juga mendeteksi sanad terputus atau munqati. Kalau munqati itu sudah terputus artinya. Dalam Baiquniyah juga disebutkan wa kullu malam yatasil bihal isnaduhu munqati'ul aw asal. Yang dimaksud di era digital ini, kita menggunakan fitur perbandingan biografi perawi secara otomatis untuk memastikan apakah sanad tersebut mutasil atau munqati. Jadi apakah sanad tersebut bersambung atau terputus. Jadi seperti itu. Itu dalam memastikan sanad-sanadnya. Kemudian juga ada menumpahkan hadis gharib. Hadis gharib juga ada dalam matan Baiquniyahnya yang berbunyi gharibum ma rawahu rawin faqat. Dalam digital era ini, dengan fitur jalur sanad atau disebut syajaroah al-isnad, kita bisa melihat secara visual apakah sebuah hadis hanya memiliki jalur gharib atau banyak jalur mutawatir atau masyhur hanya dengan satu klik. Jadi seperti itu. Dalam di era digital ini juga sudah berkembang, memudahkan kita melihat secara visual. Jadi kesimpulan dari ilmu hadis di era digital ini adalah tentang efisiensi dan akurasi. Teknologi membantu kita mengamalkan kaidah-kaidah dalam matan Baiquniyah dengan lebih cepat. Namun, peran ulama atau guru tetap mutlak diperlukan untuk memvalidasi hasil dari software tersebut agar tidak terjadi salah paham dalam penafsiran. Karena di era digital ini banyak yang kayak belum detail, benar-benar asli sanadnya, perawinya. Jadi kita dalam di era digital harus sangatlah berhati-hati, tidak boleh salah sedikit. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.